Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Iksan Ramadan, NPM 6019021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi belajar motorik, yaitu metode pembelajaran motorik. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu motorik, motorik kasar, motorik halus, dan tujuan pembelajaran motorik. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Motorik kasar adalah gerak tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu dan hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Perkembangan motorik ini erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Oleh sebab itu, setiap gerakan yang dilakukan anak, sesederhana apapun, sebenarnya merupakan hasil pola interaksi yang kompleksi berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol otak. Selanjutnya, tujuan pengembangan motorik anak. Tujuannya adalah membantu mengembangkan berbagai potensi anak, baik psikis dan fisik, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik motorik, kemandirian, dan seni untuk memasuki pendidikan dasar. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengembangan motorik anak. Metode merupakan bagian dari strategi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, metode dipilih guru berdasarkan strategi kegiatan yang sudah dipilih dan ditentukan. Metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Setiap guru akan menggunakan metode sesuai dengan gaya pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Karakteristik tujuan kegiatan pengembangan motorik adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, melatih anak gerakan-gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola, mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi, serta meningkatkan keterampilan tubuh dan cara hidup sehat. Untuk mengembangkan kemampuan motorik anak, guru dapat menetapkan metode-metode yang menjamin anak tidak mengalami cedera. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan yang aman dan menentang. Bahan dan alat dipergunakan dalam keadaan baik, serta tidak menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Lebih lanjut, dalam menentukan metode untuk mengembangkan keterampilan motorik anak, guru memperhatikan tempat kegiatan, apakah di dalam atau di luar kelas. Keterampilan apakah yang hendak dikembangkan melalui berbagai kegiatan, serta tema dan pola yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran itu. Penentuan tempat kegiatan akan menentukan pula peralatan yang akan digunakan guru. Misalnya, untuk mengembangkan motorik halus, anak yang bertujuan agar anak dapat berlatih menggerakkan pergelangan tangan dengan menggambar dan mewarnai atau menggunting dan menempel, maka guru dapat memilih kegiatan yang diperlukan anak. Setiap gunting, kertas, pensil, warna, atau buku-buku untuk pola yang akan digunting, jumlah dan peralatan diharapkan sesuai dengan jumlah anak sehingga anak dapat berlatih sendiri-sendiri. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode kegiatan yang dapat memacu semua kegiatan motorik yang perlu dikembangkan anak. Seperti untuk kegiatan motorik halus, anak dapat diberikan aktivitas menggambar, melipat, membentuk, meronce, dan sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan motorik kasar, anak dapat belajar menangkap bola, menendang, meloncat, melompat, dan sebagainya. Guru dapat mengembangkan perkembangan motorik anak adalah keamanan anak. Misalnya, saat anak berlari-lari di luar kelas, anak-anak perlu didampingi oleh beberapa guru untuk menjaga keamanannya. Untuk menerapkan beberapa metode yang sesuai dengan pengembangan motorik anak, guru perlu menentukan dan merencanakan tujuan kegiatan, tema atau topik kegiatan, metode, tempat kegiatan, peralatan dan bahan yang akan digambar, urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Selanjutnya, guru perlu melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan pembukaan atau awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Terakhir,
Guru perlu menentukan evaluasi hasil belajar anak dengan menentukan dan mengembangkan bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anak. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya, metode bermain, karya wisata, demonstrasi proyek, atau pemberian tugas. Pemilihan suatu metode pembelajaran ditentukan oleh tujuan yang dicapai anak, sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal-hal yang perlu dilakukan guru dalam pemilihan metode untuk meningkatkan motorik anak adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kegiatan yang menantang, menyediakan tempat, bahan dan alat yang dipergunakan dalam keadaan baik, serta membimbing anak mengikuti kegiatan tanpa menimbulkan rasa takut dan cemas dalam menggunakannya. Untuk memilih metode pelajaran yang sesuai dengan pengembangan motorik anak, metode yang akan dipilih harus memungkinkan anak bergerak dan bermain karena gerak adalah unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.